Assalamualaikum Pak Guru. Pak Guru nggak ada suaranya. Ya, oke, maaf. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Pada pertemuan kali ini di hari Kamis kita akan belajar tentang SBDP tema 6 subtema yang keempat. Nah, Pak Guru mau menanyakan kabar dulu pada kalian ya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Semoga yang Alhamdulillah sehat. Semoga yang sedang sakit seperti Mas Arya itu segera sembuh. Nah, dan bisa berkumpul lagi di pertemuan pembelajaran kita ya berikutnya. Oke, yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan juga selalu harus minum obatnya ya. Jangan sampai sudah dibelikan obat tapi tidak diminum. Ya. Jangan lupa juga minum vitamin agar kesehatan kita juga bisa terjaga. Nah, itu yang masih sehat jangan sampai sakit ya dengan cara minum vitamin dan berolahraga supaya badan kita segar, tidak ada penyakit yang masuk nantinya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru akan kepada kalian ya, salah satu dari kalian untuk menyiapkan teman-teman kalian. Yuk coba siapa ada yang mau? Mas Ganes atau Mas Nizam atau Mas Arya? Boleh, apa-apa? Mas Nizam, boleh Mas Nizam, yuk disiapkan ya. Siap. Gerak. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama bayani sohiro. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Nizam ya sudah memimpin berdoa teman-teman kalian. Ya, selamat bergabung bagi yang sudah bergabung ya, bagi yang baru masuk, Mbak Ara sama Mbak Vina ya. Selamat sama Mas Faris ya, Mbak Vina belum masuk ini ya, nggak apa-apa. Berarti ada 4 orang, nggak masalah ya. Nanti yang lain bisa menyusul. Oke, kita belajar tentang SBDP tema 6 subtema yang keempat. Pak Guru bacakan kompetensi dasarnya dulu ya. Kompetensi dasar yang harus tema 3 dulu, subtema 3. Tema 6 subtema yang ketiga. Kita akan belajar SBDP tema 6 subtema yang ketiga. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.1. Ya, gimana? Yang hilang. Oh iya, nggak apa-apa, putus-putus nggak apa-apa ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.1, yaitu mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Kita nanti akan belajar tentang unsur-unsur seni rupa yang hubungannya dengan karya dekoratif. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, KD 4.1, yaitu membuat karya dekoratif. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari gambar dekoratif. Kemudian yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat menyebutkan unsur-unsur karya seni dekoratif. Nah, kita akan belajar tentang karya seni dekoratif. Apa itu karya seni dekoratif? Nah, ada yang sudah belajar dulu di tema 6 subtema 3 SBDP? Ada yang sudah buka-buka, baca-baca dulu? Ya, yuk kita buka halaman 58 LKS-nya. Nah, ini ada namanya gambar dekoratif. Ya, sudah dibuka halaman 58? Yuk,
Ya, yang belum dibuka, dibuka dulu. Yang sudah dibuka, ya sebentar. Ini Pak Guru mau share screen sebentar. Ini sama, sebentar ya. Ini Pak Guru mau buka Word-nya dulu. New Great. Oke, ya. Coba bacakan. Ada yang mau membacakan? Itu yang paragraf pertama. Gambar dekoratif adalah, itu ada yang mau? Coba siapa yang mau? Siapa yang mau membacakan? Ayo. Mas Faris coba. Mas Faris, ayo bacakan Mas. Gambar dekoratif adalah Gambar dekoratif adalah gambar yang berpedoman pada pola-pola atau motif tertentu yang bertujuan dengan untuk mengolah permukaan dari suatu suatu benda agar agar menjadi lebih lebih indah. Pola tersebut merupakan ragam hias yang telah mengalami proses stilasi atau formasi yang digambarkan ini secara berulang-ulang. Konsep utama dari gambar ini adalah menghias. Oke, ya cukup. Nah, ini pengertian gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu apa? Gambar dekoratif adalah gambar yang berpedoman pada pola-pola atau motif tertentu yang bertujuan untuk mengolah permukaan dari satu benda agar menjadi lebih indah. Ya, intinya adalah gambar dekoratif itu membuat karya seni supaya menjadi lebih indah. Nah, seperti itu. Terus berikutnya ini ada motif gambarnya. Motif gambarnya itu ada 3 ya di paragraf berikutnya tuh. Motif gambar dekoratif biasanya berupa motif figuratif, motif alami, dan motif geometris. Ada berapa motifnya? Ada 3. Apa saja? Coba sebutkan. Motif figuratif, motif alami, sama motif geometris. Ya, itu. Motif figuratif itu adalah jenis karya dekoratif yang berbentuk manusia. Kalau figuratif, figur itu contohnya manusia. Itu motif berupa manusia atau gambarnya itu gambar manusia, ya, itu figuratif. Ingat-ingat ya, nanti keluar di PTS 2 ataupun di nanti soalnya. Nah, itu. Terus sedangkan motif alami itu adalah berasal dari lingkungan. Lingkungan contohnya adalah berbentuk flora dan fauna, hewan, tumbuhan. Nah, itu adalah motif alami. Kalau motif geometris, ya itu motifnya atau gambarnya itu berupa bidang-bidang seperti lingkaran, segitiga, kotak. Nah, itu namanya motif geometris. Nah, itu ada 3 ya. Motif gambar dekoratif itu ada 3. Ada berupa gambar figuratif atau berupa manusia. Terus kemudian motif alami, biasanya hewan dan tumbuhan gambarnya. Sama satu lagi adalah motif geometris. Motif geometris itu gambarnya berupa bidang-bidang. Contohnya kayak persegi, segitiga, lingkaran, gitu seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan unsur-unsur karya seni dekoratif. Unsurnya ada berapa tuh coba? Ada berapa unsurnya? Coba kalian lihat, ada berapa itu unsur-unsurnya? Ada berapa unsurnya? 7. Ada 7. Ya, Mas Faris sudah duluan. Tuh. Ada 7 ya unsur karya seni dekoratif. Ada 7. Yang pertama adalah titik. Titik itu ya titik. Nah, ini Pak Guru akan share screen. Sebentar ya. Pak Guru share screen sebentar. Titik, tahu titik ya? Tanda titik? Nah, ya. Sebentar. Pak Guru tunjukkan.
bagaimana melihat tanda titik. Nah, sudah kelihatan ya? Ya, oke. Tanda titik itu seperti ini, titik. Nah, ini titik kecil, kurang besar ya. Nah, ini yang besar banget. Ini namanya tanda titik. Nah, itu. Wah, nah, ini titik. Ya, tanda titik. Tanda titik. Nah, ada motif yang seperti ini. Ada unsur-unsur. Unsur-unsur dekoratif adalah titik. Yang pertama itu titik. Titik itu apa? Titik adalah unsur yang paling dasar. Karena hanya satu bagian saja. Tik. Itu aja ya. Tik. Nah, itu titik namanya. Biasanya di akhir kalimat, kalau kalian pelajaran bahasa Indonesia ya, kalau kalian membuat kalimat, itu diakhiri dengan tanda titik kalau kalimat berita. Titik, titik seperti itu. Itu namanya titik ya. Kalian sudah tahu gambar titik itu seperti ini, hanya titik saja. Unsur yang kedua adalah garis. Garis itu apa? Garis adalah perpaduan sejumlah titik yang sejajar dan sama besar, mempunyai dimensi memanjang dan punya arah. Nah, kalau garis itu seperti ini. Kumpulan dari titik-titik. Nah, ini titik-titik dijadikan satu, jadi berbentuk garis. Nah, nih garis. Nah, ini garis. Garis itu kumpulan dari titik-titik. Titik-titik, titik sini digabungkan ke titik sini, digabungkan ke titik sini, digabungkan ke titik sini, jadinya satu garis di garis. Nah, itu adalah unsur karya dekoratif yang kedua. Yang kedua apa ini unsur karya dekoratifnya yang kedua setelah titik? Setelah titik, unsur karya dekoratifnya berupa garis. Garis itu adalah kumpulan dari banyak titik yang menuju ke arah tertentu. Nah, ini arahnya menuju ke kanan. Arahnya ke kanan ya. Itu atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Itu kumpulan dari berbagai macam titik. Disebut dengan garis. Nah, unsur yang ketiga apa coba ayo? Unsur yang ketiga bidang. Bidang itu adalah garis yang membatasi suatu bentuk sehingga menciptakan bidang yang mempunyai sisi lebar dan panjang serta ukuran. Bidang itu contohnya adalah gambar apa itu? Yang tiga bidang itu. Yang pertama gambar persegi panjang. Itu yang sebelah kiri gambarnya. Ya, itu Mbak Tata. Selamat datang Mbak Tata, selamat bergabung ya. Terus kemudian ada yang seperti ini. Ini gambar apa namanya? Segi tiga. Ya, terus kalau yang bulat namanya bidang lingkaran. Ya, itu disebut dengan bidang. Sekarang bentuk. Yang keempat ya, bentuk ya. Bentuk itu ada dua macam bentuk, yaitu bentuk geometris sama bentuk non geometris. Bentuk geometris itu ada dua, kubistik dan silindris. Kubistik contohnya adalah balok dan kubus. Nah, yang itu gambar yang sebelah kiri itu namanya kubus. Ya, dalam unsur-unsur karya seni dekoratif yang nomor 4, bentuk itu gambar sebelah kiri adalah gambar kubus. Termasuk bentuk kubistik. Kubistik itu ada balok dan ada kubus. Sedangkan silindris atau silinder itu contohnya adalah bola. Nah, kalian yang sering main bola ya, Mas Faris, Mas Nizam, dan yang lainnya itu udah pernah tahu bentuk bola itu bulat. Ya, bulat, bentuk bola bulat. Terus contoh lain adalah kerucut. Nah, kerucut. Terus sama tabung. Sedangkan bentuk non geometris itu adalah bentuk yang meniru objek yang terdapat pada alam, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu bentuk non geometris ya. Bentuk itu ada berapa? Ada dua, yaitu bentuk geometris dan non geometris. Ya, bentuk geometris juga ada dua. Geometris yang kubistik, contohnya adalah balok dan kubus, serta geometris yang silindris. Silindris itu contohnya bola,
Bola ya, kerucut dan tabung. Itu bentuk. Nah, ya. Ruang. Nah, unsur yang kelima adalah ruang. Ruang itu kumpulan dari beberapa bidang, disebut dengan ruang. Jadi kumpulan dari persegi panjang, kumpulan dari segitiga, kumpulan dari lingkaran, yaitu disebut dengan ruang. Nah, kalian bisa baca sendiri tuh. Sama aja dengan garis ya, kumpulan dari titik-titik ini disebut dengan garis. Sedangkan kumpulan dari bidang disebut dengan ruang. Nah, itu. Ya, stop sharing dulu. Pak Guru pengen lihat kalian. Oke. Kemudian unsur yang keenam adalah warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh mata. Nah, kalian alhamdulillah ya, matanya berfungsi dengan normal. Kalian bisa melihat warna. Nah, yang kita lihat itu warna ya. Kalian bisa melihat pensil, itu warnanya coklat karena ada cahaya yang memantulkan ke mata. Nah, sehingga kalian bisa melihat, oh ini warnanya coklat. Nah, oh ini warnanya putih. Nah, seperti itu. Oh ini warnanya merah sama kuning. Wah, ada pistol-pistolan tuh punya Mas Baim. Itu merah sama kuning. Karena ada cahaya yang memantulkan ke warna, kemudian ditangkap sama mata. Nah, itu kenapa mata kita bisa melihat? Karena ada cahaya yang memantulkan ke benda, memantulkan warna, kemudian ditangkap oleh mata. Nah, alhamdulillah kita harus bersyukur bahwa kita diberi normal sama Allah ya, bisa melihat, bisa meraba, bisa mencium, bisa mendengar. Dan kita harus tetap bersyukur pada Allah. Itu warna ya. Yang terakhir adalah tekstur. Tekstur adalah sifat dari permukaan. Contohnya licin. Nah, ini pensil licin. Teksturnya licin dan halus. Nah, ini tidak kasar. Ada tekstur kasar. Kasar contohnya apa ya? Tekstur kasar ya. Contohnya ini tangan ada kasar-kasarnya. Itu namanya tekstur. Lembut. Nah, biasanya tangan-tangan yang ini tidak pernah membantu ibu, biasanya tangannya halus, lembut. Nah, itu ya, yang tidak pernah membantu orang tua untuk menyapu, mengepel, itu biasanya tangannya lembut. Tapi kalau yang sering membantu orang tua itu biasanya tangannya agak kasar karena digunakan untuk sering membantu orang tua mengepel, menyapu. Nah, itu ya, makanya kalian di rumah juga harus membantu orang tua ya, supaya tangannya tidak terlalu halus. Nah, itu ya. Oke, tekstur sudah. Oke, ya. Sekarang coba kalian buka halaman 58 berikutnya. Yuk kita kerjakan coba. Berapa Pak Guru? 58. Nah, coba kita kerjakan. Ada soal tuh di situ ya. Guru share screen dulu. Sebentar, yang tadi. Nomor 1, coba tolong dibacakan, Mbak Ara. Ya, sip, Mbak Ara, yuk. Apa konsep utama dari karya dekoratif? Konsep utama dari karya dekoratif tadi apa? Konsep utama dari dekoratif. Halaman berapa itu? Halaman 58 ya. Benar. Halaman 58 nomor 1. Wow, besar banget ya. Nah, dikurangi aja. Saran. Nah, segini kelihatan lah ya. Nomor 1, apa konsep utama dari gambar dekoratif? Nah, tadi gambar dekoratif itu digunakan untuk menghias, ya, menghias. Itu nomor 1, jawabannya menghias. Ya, gambar dekoratif itu tujuannya menghias suatu benda supaya terlihat indah. Nah, itu ya. Contohnya adalah ini pensil. Pensil ini kan belum ada hiasannya. Nah, kita misalnya kasih warna. Tuh, seperti itu ya. Atau kasih ukir-ukiran di sini biar lebih indah. Jadi gambar dekoratif. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan unsur seni rupa? Apa yang dimaksud dengan unsur seni rupa? Unsur seni rupa adalah unsur yang digunakan, aduh kurang kecil ya. Nah, ini Pak Guru kecilkan lagi.
Unsur yang digunakan untuk membuat karya seni rupa menjadi lebih indah, gitu aja. Boleh. Nah, sebentar, Pak Guru geser. Nah, ini kecilin lagi. Nah, ini unsur-unsur seni rupa adalah unsur-unsur yang digunakan untuk membuat karya seni rupa menjadi lebih indah. Nah, tadi unsurnya ada 7 ya. Ada titik, ada garis, ada tekstur, ada bidang. Nah, ada macam-macam ya, ada 7. Nomor 3, sebutkan unsur-unsur seni rupa. Nah, itu nomor 3. Apa aja tadi? Nomor 1, titik. Terus yang nomor 2, kumpulan dari titik-titik adalah apa tadi nomor 2? Kumpulan dari titik-titik adalah garis. Terus yang ketiga unsurnya tadi apa? Bidang. Bidang, betul. Kemudian bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Nah, ini perlu geser dulu. Iya. Nah, oke, ini unsur-unsur seni rupa dekoratif ya, atau gambar dekoratif itu adalah berupa ada 7 ya, titik. Kan nomor 2 belum. Oh, nomor 2 belum ya. Ya, nulisnya agak cepat. Oke, ya ini ya nomor 2. Nomor 3 adalah unsur seni rupanya ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Itu nomor 3. Sudah nomor 2 Mas Nizam? Sudah. Oke, sekarang nomor 4. Ini teksturnya kan bohong. Lalu geser. Up. Nah. Dari sore teman aku belum maca ke Nomor 4. Jelaskan tentang titik. Titik adalah unsur apa? Unsur gambar seni rupa yang paling dasar. Nah, itu titik ya. Titik, nah hanya titik aja. Titik, nah itu paling dasar. Selamat bergabung Mbak Vina. Ya, nanti bisa mengikuti langsung nggak apa-apa ya. Titik itu adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Nah, itu adalah titik. Tadi kita sudah bahas ya. Itu nomor 4. Sekarang nomor 5. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Vina, ya selamat bergabung. Sebut dan jelaskan 2 macam bentuk dalam seni rupa. Nah, tadi bentuk ada 2 ya, ada geometris dan non geometris. Kalem. Kenapa? Masih nomor 3. Oh, nomor 3 ya. Ya. Nah, itu geometris dan non geometris. Bapak Guru. Itu nomor 5. Nomor 5 di halaman 58. Geometris dan non geometris ya, itu tadi tentang unsur seni rupa yang bentuk. Nah, geometris itu dibagi menjadi 2. Dan ini aja nggak apa-apa ya, jawabannya geometris dan non geometris. Geometris dibagi menjadi 2, tadi kubistik, satu lagi adalah silindris. Nah, kubistik itu ada kubus dan juga ada balok. Nah, itu ini kan bisa baca lagi ya. Sudah Mas Nizam? Belum? Yang lainnya udah belum? Sudah. Nah, ya, oke. Ya. Kalau sudah kita lanjutkan ke
subtema yang keempat. Nah, ini subtema yang ketiga tentang pembelajaran tentang apa? Tadi unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Sekarang kita subtema yang keempat ya. Pak Guru bacakan lagi kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.4 yaitu mengetahui teknik potong, lipat dan sambung. KD 4.4 yaitu membuat karya dengan teknik potong, lipat dan sambung. Tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar, kalian dapat membuat kincir angin. Ya, sebentar ya, Pak Guru bacakan tujuan pembelajarannya dulu. Kalian bisa membuat kincir angin dan juga kalian juga bisa membuat kipas nanti ya. Terus yang kedua adalah dengan mengamati gambar, kalian dapat mengetahui teknik lipat, potong, dan sambung pada pembuatan kincir angin. Dan juga kipas, nanti kipas dari kardus bekas yang kalian bisa mencobanya di rumah. Ya, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, kalian bisa buka halaman 84. 84. Sudah ketemu? Ah, ini ya Pak Guru stop sharing dulu. Ya. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Membuat kincir angin dari kertas lipat. Nah, ini bahan-bahannya. Sudah ketemu ya halaman 88? Ya. Bahan-bahannya adalah yang pertama kertas lipat warna-warni atau kertas origami. Ya. Terus kemudian lem, sedotan plastik yang tebal. Kemudian gunting untuk menggunting kertas origaminya tadi. Ya. Karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, kemudian paku payung berwarna serta penggaris. Itu alat dan bahannya untuk membuat kincir angin. Kemudian langkah-langkahnya itu yang pertama kamu lihat gambarnya coba itu. Gambarnya ada orang yang sedang menggaris di atas kertas warna-warni atau kertas origami. Ya, kertas bekas juga boleh, nggak apa-apa, malah bagus memanfaatkan limbah kertas yang ada. Daripada dibuang ataupun dibakar, mending dibuat mainan seperti ini. Kamu nanti bisa mencobanya di rumah bersama orang tuamu ya, boleh. Langkah yang pertama, baliklah kertas lipat origami. Kertasnya dibalik ya, misalnya ini kertas origami dibalik seperti ini. Buat garis miring diagonal pada kertas lipat tersebut, digaris ya. Misalnya ini penggaris digaris. Dari sini, garisnya miring. Pakai penggaris ya. Kemudian beri tanda titik pada jarak 6 cm, sekitar 6 cm jaraknya. Nah, itu diberi tanda titik, nanti ketemu di tengah-tengah. Itu di situ ya. Kemudian gambar yang kedua itu ada orang sedang gunting. Bentar. Gambar yang kedua orang sedang menggunting ya. Fungsi gunting adalah untuk memotong kertas itu tadi. Menggunting ujung kertas mengikuti garis miring diagonal sampai tanda titik ya, sampai berhenti di tengah-tengah. Misalnya ini udah digaris, ya digaris ketemu titiknya tengah-tengah sini. Nah digunting sampai tengah-tengah sini. Tuh. Nomor 3, tarik semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Setelah digunting, semua garisnya kemudian tarik ke bagian tengah. Nah, bagian tengah sini. Tuh. Kemudian gambar yang keempat itu tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku sehingga menjadi batang kincir angin. Kemudian ditusuk di sini, tengah-tengah ditusuk. Ya hati-hati menggunakan paku payung karena bisa jari kita bisa tertusuk ya, hati-hati. Kalian bisa dibantu sama orang tua kalian. Kemudian yang kelima, tempelkan kain flanel berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Nah, supaya ujungnya tidak terbuka nanti kena tanganmu ya, itu ditutup dengan ditempelkan dengan kain flanel atau karton di sini ya buat penutup. Supaya tidak jari kita tidak tertusuk seperti itu ya. Itu ada 5 cara membuat kincir angin dari kertas. Oke. Sekarang kita jawab pertanyaan yuk. Pertanyaan halaman berapa ya? Di halaman 85. Yang nomor 11.
Sudah ketemu? Itu yang uji pembelajaran 1, halaman 85, nomor 11. Aku harus share screen lagi, sebentar. 86. Ya, Guru. ya. Ya, nah, halaman halaman berapa? 86. Oh, 86 ya. Oke, ya, halaman 86, nomor 11. Halaman 86. Nah, itu udah dibacakan sama temenmu. Perhatikan gambar di samping. Sebutkan alat dan bahan untuk membuatnya. Alatnya apa aja tadi? Ada kertas lipat, ya. Ada kertas lipat. Ada apa lagi? Lem. Bahan-bahannya itu lem, sedotan, gunting, kain flanel, koma, lagi tuh paku payung penggaris, paku payung dan paying. Apa ini paying? Payung dan penggaris. Nah, itu alat dan bahan untuk membuat kincir angin. Kain flanel. 12. Teknik apa yang diterapkan untuk membuat mainan di atas? Teknik apa tadi? Ada melipat, ada memotong, ada menyambung, ya. Itu seperti dengan tema kita kali ini. Teknik lipat, teknik potong, dan teknik satu lagi sambung, ya, sesuai dengan temanya. Teknik, bukan teknik, teknik lipat, teknik potong, dan teknik sambung. Ya, inilah payung dan payung dan penggaris, ya. Tekniknya ada 3, ya. Ada teknik lipat, tadi dilipat, kemudian dipotong dan disambung. Nah, itu teknik dalam membuat kincir angin. 13. Guru. Salam. Belum nomor 11? Nomor 11 belum, ya? Ini. Belum. Ya. Tapi kok tulisnya banyak-banyak. Oh, tulisnya banyak. Iya, itu. 13. Apa yang menyebabkan mainan tersebut berputar? Kincir anginnya kalian berputar karena ada apa? Angin. Iya, betul, karena ada dorongan dari angin. Kalau tidak ada angin, diam saja di situ, nggak bisa berputar. Ya, itu nomor 13. Karena ada dorongan dari angin. Nomor 14. Apakah membuat kincir angin pada gambar di samping itu sedang apa itu berarti? Oh, sedang menarik, ya, menarik semua ujung kertas, tarik. Tariklah semua ujung kertas. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Nah, itu lagi ditarik, ya, dari ujung, kemudian tarik ke. Ini dorongan dari angin, bukan angina. Salah, ya, angin. Itu nomor 14. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Karton atau kain flanel yang sudah digunting berbentuk lingkaran.
Ya, nomor 15 ya. Apa yang diperlukan untuk menutup ujung paku payung? Yang diperlukan adalah kain flanel. Yang diperlukan itu kain flanel atau karton dalam garis miring karton berbentuk lingkaran. Untuk menutup paku payung ya, kalian bisa menggunakan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran. Ya, kalau yang sudah, kita lanjutkan yang terakhir nih, pembelajaran ketiga. Halaman 67. Bentar. Ini berapa itu? Ya, yang sudah kalian bisa buka halaman 91. Apa 90? Oh, 91, ya betul. Membuat karya kipas dengan tes. Nah, kita belajar lagi. Tadi sudah membuat kincir angin. Sekarang kita membuat kipas. Halaman Berapa Pak Guru? 91. Pak Guru stop sharing dulu sebentar ya. Oke. Alat dan bahannya yang pertama adalah karton bekas untuk cetakan kipas. Kemudian tali rafia, gunting untuk memotong, sama lem untuk merekatkan ya. Kemudian stik es krim bekas. Nah, kalian yang suka makan es krim itu dikumpulkan ya, nanti bisa membuat kipas. Kemudian pembolong kertas. Kertas nanti dibolongi, ada pembolongnya, ada pelubang kertas. Tahapan yang pertama adalah itu ya, menggunting berarti ya. Buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran sama panjang. Oh, menggunting. Dan yang kedua, lubangi seluruh pinggiran kertas karton, dilubangi, pinggirannya dilubangi. Kemudian yang ketiga, tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton, ditempelkan pegangan kipasnya. Terus yang keempat, lihat gambarnya itu sedang menempelkan apa itu nomor 4? Tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit. Gunakan tali rafia atau pita. Untuk mengikatnya gunakan tali rafia atau pita boleh. Terus yang kelima, sudah jadi kipas. Nah, gampang itu sebenarnya. Membuat kipas dari kertas karton bekas dan juga dengan stik es krim. Kalaupun tidak ada stik es krim, menggunakan batang bambu. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Setelah belajar, kalian iseng-iseng membuat ini ya. Siapa tahu nanti kalian terampil bisa dijual, itu malah menghasilkan ya buat kipasan. Sama tadi kincir anginnya itu. Nah, itu ya. Oke, seperti itu saja pembelajaran kita SPDP tema 6 subtema yang ketiga dan tema 6 subtema yang keempat. Nah, kita tadi sudah belajar apa? Coba Pak Guru tanya, kalian sudah belajar apa tadi dengan Pak Guru? Yang sudah Pak Guru ajarkan tadi apa? Iya, betul. SBDP, membuat kipas. Terus? Membuat kincir angin. Satu lagi tadi? Membuat gambar dekoratif. Iya, karya dekoratif. Ya, unsur-unsurnya ada berapa? Coba Pak Guru tanya. Unsur-unsur karya dekoratif tadi ada berapa? Masih ingat? Ada 7. Sebutkan 1. Ya, 1. Unsur yang paling dasar adalah titik. Yang kedua, kumpulan dari titik-titik. Garis. Betul. Yang ketiga, bidang. Yang keempat, bentuk. Yang kelima, ruang dulu ya, ruang. Yang keenam, warna. Yang ketujuh, tekstur. Ya, betul, sip. Ya, kalian sudah belajar tentang unsur-unsur karya seni rupa dekoratif. Ya, oke. Jangan lupa kalian tetap belajar ya, jangan mengandalkan dari Vicon karena ini hanya kulitnya luarnya saja ya. Dalamannya masih bisa dipelajari, bisa melalui
YouTube ataupun melalui kamu bisa browsing-browsing via Google. Nah, seperti itu ya. Oke, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Berarti di tema 6 kita sudah menyelesaikan bahasa Indonesia dan SPDP. Nah, berarti kurang matematika dan PPKN. Kita kejar matematika dan PPKN tinggal 2 hari lagi ya. Ingat tanggal 1 Maret kita sudah penilaian tengah semester yang kedua. Nah, kalian harus bersiap-siap dengan cara belajar yang rajin. Pelajaran yang Pak Guru sudah berikan, dibuka lagi, diingat-ingat lagi, ya supaya besok nilai PTS-nya bagus dan juga kalian bisa naik ke kelas 4. Allahumma amin. Ya, semoga kalian bisa naik ke kelas 4. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Vina, boleh Mbak Vina, ya? Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna yusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Ya, alhamdulillah ya kita sudah belajar tentang SPDP. Besok kita ketemu pukul berapa? Besok pukul 8. 9 lagi. Pukul 9. Coba ya besok Pak Guru ada Vicon nggak ya? Pak Guru ada Vicon nggak ya besok ya? Apa kalau tidak pukul 8 lagi? Boleh nggak apa pukul 8 lagi ya? Takutnya besok Pak Guru ada acara lagi pukul 9. Nanti malah dirubah lagi dulu. Pukul 8 ya, nggak apa-apa ya. Udah bangun kan semuanya? Udah bangun ya, nggak apa-apa. Kita coba pukul 8. Ya, nanti mau pukul 9 nanti Pak Guru ada acara, nanti malah dirubah lagi. Oke, kita bisa ketemu besok hari Jumat pukul 8 di ruang Vicon ini dengan pelajaran matematika. Kita besok selesaikan matematika ya, tema 6 subtema yang keempat. Nah, gampang besok matematikanya. Ya, pokoknya gampang ya. Kalian bisa belajar dulu di LKS ya, nanti Pak Guru terangkan. Jadi kalian sudah tahu dasarnya dulu. Oke, terima kasih kalian sudah ikut pelajaran Pak Guru. Sampai ketemu hari Jumat jam 8 dengan pelajaran matematika tema 6 subtema yang keempat. Terima kasih, sampai ketemu, selalu jaga kesehatan. Ingat patuhi protokol yang ada, selalu membantu orang tua dan membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Ya, selalu mengaji, sholat, jangan lupa ya. Karena ini malam Jumat pahalanya lebih banyak dibanding dengan malam-malam yang lainnya. 2 kali lipat pahala di malam Jumat dan di hari Jumat. Hanya mengaji, sholat itu diperbanyak. Ya, oke. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Dadah. Ya. Jangan lupa belajar sama-sama.